Markus pasal 6. Mari saudara, kita buka firman Allah pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Markus pasal 6. Sudah dapat? Baik, kita baca saja dari ayat 48 sampai ayat yang ke-52. Ayat 48 sampai 52. Ya, saya tidak akan baca dari awal, dari ayat 45, tapi 48. Markus 6 ayat 48 sampai 52. Kita baca 1, 2, 3. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka berdalih karena angin sakal, maka tiba-tiba jatuh ke dalam. Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa dia adalah hantu. Lalu mereka berteriak 50, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera dia datang kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nomor 1. Lalu dia naik ke perahu menapakkan mereka, dan angin pun redahlah. Maka sangat terkejut dan bingung, sebab sesudah peristiwa roh itu mereka belum mengerti dan tetap degil. Selalu kembali. Puji Tuhan. Saudara, ayat ini kalau saya baca di dalam tafsirannya, ini adalah menjelaskan tentang kekuasaan Allah terhadap alam. Ya, kekuasaan Allah terhadap alam. Jadi Allah melalui Yesus, dalam Yesus bukannya berkuasa saja menyembuhkan orang sakit, bukan saja berkuasa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, tapi termasuk alam Yesus juga melakukan mujizat. Haleluya. Haleluya. Saudara, perhatikan ayat ini. Dikatakan bahwa ayat 8, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, dan ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika Yesus melihat mereka sangat payah berdayung, ya, sangat payah, kelelahan. Payah itu capek, lelah, dan sebagainya. Dan dikatakan firman Allah, Yesus melihat hal itu, saudara. Dan firman mengatakan, Yesus datang. Jadi kita yang ada pada pagi hari, Yesus lihat keadaan kita. Amin. Ada yang payah, ada yang nggak bisa berdaya. Tuhan, aku udah nggak bisa berdaya. Tuhan lihat, saudara. Haleluya. Tuhan lihat kita yang ada. Kita tidak berdaya menghadapi persoalan, dan Tuhan tahu persis. Haleluya. Dan luar biasa, saudara sekalian, dikatakan ketika mereka berdayung kepayahan, Yesus datang. Tadi sementara pujian ada yang datang. Oh, temanya apa? Saya sudah katakan sepanjang hari, jangan takut. Jangan takut. Haleluya. Kita lihat dalam ayat ini, ketika mereka kepayahan berdayung, Yesus datang luar biasa. Karena Tuhan melihat keberadaan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa berdaya karena angin sakal, karena angin kencang. Ayat yang mengatakan karena gelombang yang besar. Tapi Tuhan lihat mereka. Yesus juga melihat keadaan kita, saudara-saudara. Ya, Tuhan perhatikan keadaan kita. Dan ayat mengatakan, Yesus tidak hanya melihat, tapi segera datang. Haleluya. Selanjutnya dikatakan bahwa ayat 49, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak. Maklum,
malam, fajar menyingsing. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang datang mengunjungi mereka, dan kebetulan juga Yesus berjalan di atas air. Dan kita melihat di sini, saudara sekalian, mereka berteriak, dikatakan mereka berkira bahwa itu adalah hantu. Nah, ini yang harus kita waspadai sebagai anak Tuhan. Ketika kita dihadapi kepayahan, badai yang besar, yang Tuhan inginkan buat kita adalah supaya kita selalu punya perhatian, ada Yesus yang datang menolong kita. Ya, jangan kita melihat kepayahan, angin safar yang begitu luar biasa, tetapi kita harus ingat ada Tuhan yang pasti datang menolong kita. Dan yang mengatakan bahwa mereka mengira, ya, terjemahan lain dikatakan mereka menyangka. Nah, ini kan kita waspadai saudara-saudara Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita dijauhkan dari prasangka-prasangka yang tidak baik. Amin. Kita berdoa, Tuhan, tolong agar saya tidak punya prasangka yang buruk terhadap sesama jemaat. Haleluya. Ya, kita punya hati yang baik. Amin. Ya, hindari prasangka-prasangka yang tidak baik. Kalau kami, no problem. Disangka segala macam. Haleluya. Haleluya. Dan kita semua juga jemaat seperti itu. Haleluya. Karena ini yang Tuhan inginkan buat kita, agar di tahun yang berjalan ini kita mau bersatu hati maju apapun gelombang yang datang. Jangan sampai mempengaruhi pengingat kepada Tuhan. Kita ingat ada Tuhan yang akan datang menolong kita. Dan kita melihat di sini, saudara sekalian, saya baca ayat yang ke-50 dikatakan, sebab mereka semua melihat Dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Ia berkata kepada mereka, tenanglah, Aku ini, jangan takut. Melihat apa yang kita hadapi hari ini, firman Allah datang buat kita semua. Tenang dan jangan takut. Haleluya. Siapa yang tak bingung, saudara? Tetapi malah mereka kebingungan. Tapi Tuhan bilang, Yesus datanglah mereka, aku ini ada. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan judul yang saya sampaikan, kenapa dikatakan jangan takut? Karena Tuhan ada. Kenapa firman datang buat kita bulan ini? Jangan takut. Karena apa? Ada alasan. Alasannya apa? Karena ini aku, jangan takut. Ini ada Yesus yang menyertai kita. Haleluya. Memang terjadi hal-hal yang sangat membingungkan, saudara-saudara. Tetapi percayalah, kita tahu bahwa begitu berkuasa atas segala-galanya. Kalau kita lihat, saya sudah sampaikan tadi bahwa Yesus berkuasa atas segala apapun yang terjadi. Dia berkuasa atas alam. Dia bisa menenangkan gelombang yang sangat besar. Dan itu adalah kekuasaan Tuhan. Siapa yang bisa menenangkan ombak? Tidak ada. Hanya Tuhan yang bisa. Dan itu mujizat yang luar biasa. Kita diperhadapkan dengan gelombang yang luar biasa di tahun yang berjalan ini. Tapi Tuhan bilang, tenang, ini aku. Ada Tuhan di dalam hidup kita. Ada Tuhan dalam rumah tangga kita. Haleluya. Dia akan menyertai kita, Dia akan melindungi kita. Dan firman Allah mengatakan, tenanglah, ini aku ini, jangan takut. Haleluya. Jadi saudara, Tuhan berkuasa menghentikan. Tuhan berkuasa menghentikan. Tenang, laut yang sedang bergelora. Tuhan berkuasa untuk menghentikan gelombang yang sangat besar itu. Sebesar apapun Tuhan berkuasa. Tenang, ini aku, jangan takut. Gelombang apa yang kita hadapi? Besar, saudara. Nanti saudara bosan dengar. Lagi-lagi saya singgung dalam ibadah. Rabu juga saya singgung bahwa
2021 ada gelombang kedua untuk virus. Ada gelombang kedua, ya. Dan itu sangat ditakukan oleh seluruh dunia. Tapi firman Allah bagi kita yang ada pada pagi hari ini, mau gelombang berapa, karena gelombang kedua, tidak tahu gelombang yang berapa, kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Asal kita percaya akan Tuhan yang luar biasa. Dia berkuasa atas alam. Apapun yang dia bisa lakukan, bisa, karena dia Allah yang maha kuasa. Haleluya. Kita coba kita buka Mazmur. Sebetulnya walaupun tidak saya uraikan, tetapi karena saya siapkan, coba kita lihat tentang kemahakuasaan Allah itu dalam Yesus. Mazmur pasal yang ke-29 ayat 1 sampai 5. Mungkin saya hanya baca dan menjelaskan hanya garis besarnya saja. Coba kita lihat Mazmur 29 ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3. Ya, perlu ditampilkan. Terima kasih. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai pemberi surgawi, kepada Tuhan segala kemuliaan dan kekuatan. 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Perhatikan ayat 3. Suara Tuhan ada. Allah yang mulia mengguntung, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semangat. Suara Tuhan memantapkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras di Libanon. Ini kekuasaan Tuhan yang sangat dahsyat. Memberikan satu gambaran buat kita, Pak. Apapun Tuhan bisa lakukan. Bisa menghentikan badai, bisa menghentikan gelombang, dan juga bisa melakukan hal-hal yang sangat mengerikan, saudara. Karena mengatakan bahwa suara Tuhan ada di atas air. Ada gelombang di sana. Ada badai di sana. Dan kata firman Allah, suara Tuhan ada di sana. Kenapa terjadi badai hari-hari ini? Yang kita anggap biasa saja. Berbagai tempat kita belum juga habis hadapi corona, ada badai, ada banjir dan segala macam di berbagai tempat. Itu suara Tuhan. Haleluya. Apa kita biasa saja melihat itu? Mari kita ambil hikmah semua apa yang terjadi. Mari kita tambah dekat sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita tambah dekat sama Tuhan. Jangan sampai menghadapi semua persoalan akhirnya malah kita jauh dari Tuhan. Setiap apa yang kita lihat hari-hari ini, itu adalah suara Tuhan mengingatkan kita. Karena mungkin Tuhan melihat pendeta-pendeta sudah capek bersuara, tapi nggak didengar. Tuhan bersuara melalui Allah. Jemaat Pusaka Negara puji Tuhan. Haleluya. Kita semua suka dengar suara Tuhan. Ya, dengar firman Allah. Dan kita melihat begitu banyak yang korban. Kalau virus kita melihat mereka harus gini dan segala macam. Ini badai dengan sekejap begitu banyak yang binasa. Bukan itu kekuasaan Tuhan. Kita mau apa, saudara? Mau tunjukkan kita hebat? Hanya Tuhan yang hebat. Haleluya. Banyak apapun yang Tuhan izinkan kita alami, ingat. Kita diingatkan, kita ingat Tuhan, dekat sama Tuhan, setia pada Tuhan, ada beribadah, beribadah pada Tuhan. Dia bisa membuat. Haleluya. Jangan tambah jauh, malah mau ibadah takut. Ya. Tapi kita tambah dekat sama Tuhan, saudara. Ingat hari ibadah. Karena kita melihat memang tanda-tanda yang kita lihat kegenapan firman Allah sedang terjadi. Haleluya. Dan ayat ini kebanyakan ke semua Mazmur 29 itu. Kita kembali pada pembacaan tadi, saudara sekalian. Mari kita langsung saja buka lagi Lukas pasal yang 21.
21. Puji Tuhan. Injil Lukas 21 kita lihat sudah sekalian ya. Haleluya. 2 ayat kita lihat di sana tentang kekuasaan Allah terhadap alam. Lukas 21 ayat yang ke-25 dan 26. Mari kita baca ayat ini. Lukas 21 ayat 25 dan 26. 1, 2, 3. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Haleluya. Semua Tuhan yang berkuasa. Ya. Jadi sekali lagi kita ambil hikmahnya ketika kita melihat tahun 2020 sepanjang tahun ada virus yang kita hadapi, bahkan masuk 2021 ini masih ada virus. Gak tahu kapan itu berhenti, tapi kita tahu pasti Tuhan akan berkuasa menghentikan virus ini. Amin. Haleluya. Yakin saudara bahwa Tuhan berkuasa menghentikan ini virus ini, dan semua akan hasil dari doa jemaat yang setia pada Tuhan. Perhatikan ayat ini. Di dalam ayat 5 dikatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan, bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Bangsa-bangsa, bukan Indonesia, bukan saja Indonesia, tapi bangsa-bangsa seluruh dunia akan merasa takut melihat apa yang terjadi hari-hari ini. Jadi jangan pandang enteng, saudara. Saya mengharapkan jemaat GPI Pusat Negara ketika Tuhan hukum dunia semua diselamatkan oleh Tuhan. Setia sama Tuhan. Haleluya. Jangan kita anggap enteng kejadian yang hari terjadi. Ya. Karena akan terjadi kata firman Allah. Ini bukan saja satu bangsa, ini bangsa-bangsa akan bingung menghadapi semua ini. Dan itu terjadi hari-hari ini, saudara. Jadi kita sangat bersyukur karena kita anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Kapanpun Tuhan itu datang, Tuhan bilang dia akan datang seperti pencuri. Tapi kalau kita setia sama Tuhan, ketika peristiwa dia datang, anak Tuhan pusaka negara diangkat dari masuk surga. Ya sampai ketinggalan, saudara. Haleluya. Ya, kita berdoa satu dengan Tuhan supaya jemaat pusaka negara gak ada yang ketinggalan. Tapi kita akan diangkat oleh Tuhan masuk surga yang kekal bersama-lamanya. Syaratnya setia sama Tuhan. Ada ibadah, harus ibadah. Haleluya. Kata firman Allah, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi salah satu unsur terjadi kematian karena ketakutan. Itu terima kasih saudara. Ya. Bukan hanya karena penyakit, tapi takut akhirnya menghadap Sang Pencipta. Syukur kalau setia dalam Tuhan ketika Tuhan panggil, walaupun mungkin secara tahu-tahu menghadap Tuhan. Karena menghadap Tuhan itu ada dua hal: diadili oleh Tuhan, masuk neraka atau masuk surga. Haleluya. Itulah sebabnya yang mari kita tetap setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan dikatakan di sini, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi. Kita lihat yang menimpa bumi sekarang, waduh luar biasa, memang menakutkan. Tapi mari kita katakan, marilah kita setia kepada Tuhan. Kita rajin beribadah pada Tuhan. Gunakan waktu yang ada sekarang untuk setia datang mencari Tuhan.
kecemasan. Kecemasan itu menggunakan bahasa aslinya adalah meteoristu. Meteoristu. Apa itu namanya? Itu meteoristu adalah kapal yang diombang-ambingkan di atas laut. Jadi kapal yang terombang-ambing di atas laut itu meteoristu. Terombang-ambing, kehilangan arah. Selanjutnya dikatakan meteoristu adalah dikatakan bahwa kondisi jiwa seorang yang goyah dan merasa takut. Itu kondisi, itu meteoristu, itu kecemasan. Makanya kita ada kekuatan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Kita Tuhan kuatan kami. Karena begitu banyak masalah, beri aku kekuatan untuk tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Satu ayat lagi, 2 Timotius pasal 1. Haleluya. Satu ayat. 2 Timotius 1. Kita akan baca ayat ini. Haleluya. Ayat 7 kita baca sama-sama. Puji Tuhan. 1, 2, 3 ayat 7. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Haleluya. Roh memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Dan ini firman Tuhan. Jadi ketika saat kita mungkin ada satu hal yang sangat membuat kita bisa berdaya, firman katakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saya tidak uraikan semua. Garis-garis besar saya disampaikan. Kita berdiri semua. Mari kita berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Agar kita sadar kita harus berkata